Bab 16 Penjara, alur cerita Swallowed Star. Ruangan itu kosong, gelap, dan dingin. Udara dingin terus mengalir. Anda tidak bisa membantu tetapi mengganggu. Ini adalah ruang interogasi. Namun Luo Feng memiliki keingintahuan di wajahnya saat dia melihat sekeliling ruangan. Mereka melemparkan saya ke ruangan gelap ekspresi dan mengatur AC pada pengaturan yang tinggi. Apakah mereka mencoba melakukan perang psikologis? Bahkan sebelum interogasi dimulai, Luo Feng sudah menang. Luo Feng, yang telah lulus ujian calon petarung, tidak takut dengan tipuan polisi. Di luar di ruang keamanan, beberapa polisi melihat ke dalam ruangan melalui kamera keamanan mereka. Salah satu petugas wanita muda bertanya-tanya, "Kepala, mengapa pemuda ini tidak merasakan apa-apa?" Biasanya ketika seseorang memasuki ruang interogasi dan tinggal di sana selama jam, mereka mulai panik karena kita setengah mereka sendiri jangan meremehkannya. Profilnya menyatakan bahwa dia adalah anggota elit dojo. Dan dia bahkan melukai 4 anggota elit. Petugas paruh baya botak itu tertawa. Satu merugikan 4. Jika dia memiliki itu, mungkinkah dia adalah calon petarung? Jika ya, maka itu akan menjadi masalah, kata salah satu perwira muda laki-laki. Dia bukan calon petarung, profilnya mengatakan dengan jelas. Petugas paruh baya berkata, "Ayo pergi, Xiao Yang, ikut denganku untuk menginterogasinya sebentar ya, kepala." Di dalam ruang interogasi, Luo Feng telah menunggu lebih dari setengah jam. "Anda di sini." Luo Feng tersenyum ketika dia melihat kedua polisi itu masuk. Petugas paruh baya botak itu terkejut, pemuda ini tiba-tiba tenang. Dia masuk bersama petugas muda lainnya dan duduk di depan meja interogasi. Dia kemudian tersenyum, berkata, "Maaf, kami baru saja menginterogasi beberapa orang lain yang menyebabkan penundaan. Jadi itulah mengapa kami butuh waktu lama untuk tiba." Tidak masalah. Luo Feng lalu bertanya, "Bagaimana dengan 3 pekerja dari perusahaan renovasi, kemana mereka pergi?" "Kami biarkan mereka pulang." Petugas paruh baya botak itu tampak ramah. Luo Feng mengangguk. Dalam kasus ini, Luo Hongguo dan kelompoknya adalah korban, jadi mereka dibebaskan. 3 pekerja dari perusahaan renovasi dan Zhang Haobai serta 3 pengawalnya semuanya memberitahu kami semua tentang apa yang terjadi. "Kebenaran melawanmu. Apakah Anda punya kata-kata?" Petugas paruh baya botak menatap Luo Feng. Biasanya, ketika seseorang mendengar bahwa kebenaran tidak ada pada mereka, mereka mencoba menjelaskan diri mereka sendiri. Luo Feng tersenyum. "Tidak banyak. Zhang Haobai dan ketiga pengawalnya, keempatnya adalah belatung. Mereka berani memukul ayah saya, jadi saya hanya memberi mereka pelajaran." Petugas paruh baya botak dan perwira pria muda itu tercengang. "Peng." Petugas paruh baya muda itu membanting meja dan memarahi, "Luo Feng, sungguhan. Ini kantor polisi, berhentilah bersikap sombong." "Sombong? Aku sudah memberitahumu apa yang terjadi." Luo Feng tersenyum, "Baiklah, hanya itu yang harus aku katakan." Petugas paruh baya botak itu mengerutkan kening. "Luo Feng, kesombonganmu tidak akan membantu kasusmu. Anda sengaja melukai mereka sedemikian rupa, jadi beberapa tahun penjara tidak akan mengejutkan. Anda lebih baik menjelaskan peristiwa tentang apa yang terjadi secara mendetail." "Aku tidak banyak bicara," kata Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Petugas paruh baya botak itu mengerutkan kening. Dia memandang Luo Feng dengan hati-hati, yang tetap diam. Akhirnya, perwira paruh baya botak itu melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, jangan menyesali ini. Jatuhkan dia." Luo Feng tersenyum saat dia berdiri. 2 petugas pria bergegas ke ruang interogasi dan dengan paksa mengawalnya keluar. Penjara wilayah Xi'an berada tepat di sebelah kantor polisi. Pengaruh para pejuang telah menyebabkan masyarakat saat ini banyak berkelahi dan tawuran, sehingga banyak orang yang ditahan di sini. Setiap daerah memiliki penjara sendiri untuk menahan orang-orang ini, dan Luo Feng akan masuk penjara hari ini juga. Setelah berganti ke seragam tahanan abu-abu, Luo Feng dikurung. 299, ini kamarnya.
Masuk. Penjaga mendorong Luo Feng masuk dan mengunci pintu penjara. Orang-orang yang dikurung di sini sebagian besar adalah pencuri, pengemudi mabuk, petarung, dan penjahat yang menunggu persidangan mereka. Kasus perkelahian Luo Feng biasa terjadi di sekitar sini. Sederhananya, itu hanya perkelahian kecil antara beberapa orang. Namun, jika kasus ini benar-benar dibawa ke pengadilan, maka ada kemungkinan Luo Feng menerima beberapa tahun penjara. Alasannya tentu saja, Luo Feng bukanlah calon petarung. Iklan oleh kirim masukan. Mengapa iklan ini? Di sel penjara. Yang baru. Seorang pria botak bertato sedang berbaring di tempat tidur. Di sebelahnya adalah seorang lelaki tua yang dengan patuh memijatnya. Si botak kasar memelototi Luo Feng, "Nak, kamu semua adalah kulit dan tulang. Lumayan, datang dan tendang tulang keringku." Luo Feng dengan aneh menatap si botak itu. Dia telah mendengar rumor bullying di sel, tapi itu hanya rumor. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan peristiwa seperti itu. "Sial, apa kamu tuli?" Pria botak itu melotot dan berdiri. Menarik Luo Feng sangat penasaran. Bertengkar. Setelah si botak menyaksikan kurangnya rasa hormat Luo Feng, dia tiba-tiba mengangkat tangannya yang seperti daun palem dan pergi ke kepala Luo Feng. Dengan sedikit gerakan, lengan Luo Feng keluar seperti ular berbisa dan meraih pergelangan tangan si botak itu. Orang botak itu bergetar hebat, dia merasa lengannya seperti terjebak oleh pita besi. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali dan wajahnya tidak bisa tidak berubah total. Dia tahu dia dalam masalah besar. "Kamu ingin aku menendang tulang keringmu?" Jari tangan kanan Luo Feng menguatkan dan memutar pergelangan tangan pria botak itu, yang dengan menyakitkan duduk di tanah dan memohon. "Saudaraku, aku gagal mengenali kekuatanmu. Saudaraku, tolong biarkan aku lolos." Rasa sakit yang hebat membuatnya berteriak tak terkendali. Luo Feng mengerahkan sedikit kekuatan dan melemparkan hewan botak itu ke dinding. "Katakan padaku kapanpun kau ingin aku menendang tulang keringmu," kata Luo Feng dengan humor yang tidak enak. Dengan itu, dia tiba-tiba melompat, dan dengan bantuan tangan kanannya, dia sudah terbaring di tempat tidur. Pria botak itu duduk di pojok dan mengusap pergelangan tangan kanannya. Dan orang tua dan pemuda kurus di tempat tidur yang juga berada di dalam sel memandang ke botak kasar, dan kemudian memandang Luo Feng. "Baldi Huang, ada apa?" Penjaga yang berdiri di depan penjara mencibir, "Siapa yang mengacau Anda? Bagaimana ini bisa terjadi?" "Oh, pengingat cepat, pemuda baru yang baru saja bergabung denganmu datang ke sini setelah mengalahkan 4 anggota elit dojo. Hati-hati dan jangan memprovokasi dia." Setelah mengatakan itu, penjaga menyenandungkan himne kecil dan pergi. "Solda mengatakan itu tadi." Si botak kasar memandang ketakutan ke arah tempat tidur. "Satu orang memukuli 4 anggota elit dojo. Itu kacau." Sementara itu, Luo Feng sedang memikirkan tentang apa yang dia baca di aula batas, tentang teknik energi genetik. Karena saya tidak ada hubungannya di sini, ketika hari sudah gelap, saya mungkin juga mencoba melatih energi genetik saya. Pejuang mengandalkan energi genetik untuk kekuatan mereka yang tak terhentikan. Ketika Luo Feng merencanakan pelatihan energi genetiknya di dalam selnya, di dalam sebuah ruangan di KTV Asteris dekat kantor polisi wilayah Xi'an, 2 pria muda sedang menggoda seorang wanita muda. Salah satu dari mereka menjerit dan melolong saat dia bernyanyi. Dan pemuda itu adalah Zhang Haobai. "Baiklah, kalian berdua bisa pergi sekarang." Zhang Haobai melambaikan tangannya. Satu-satunya orang yang tersisa di ruangan itu adalah Zhang Haobai dan seorang remaja lain yang berkacamata. "Saudara Zhou, saya meminta bantuan Anda di sini." Zhang Haobai berbicara. "Iklan oleh kirim masukan." Mengapa iklan ini? Jika Anda memiliki sesuatu untuk diminta maka jangan menahan diri. Remaja berkacamata itu tertawa. "Jika saya dapat membantu, maka saya pasti akan segera melakukannya." Seperti ini, ada seseorang bernama Luo Feng. "Belatung ini selalu melawan saya.
Saat dia berbicara, Zhang Haobai meludah dengan amarah. Kali ini, dia melukai ketiga pengawal saya dan memukuli saya. Saudaraku, aku tidak bisa menerima ini. Orang ini dikurung di penjara sekarang, jadi saya ingin meminta saudara Zhou untuk melewati para penjaga dan memberi Luo Feng pelajaran. Oh, tidak masalah. Tapi, saya butuh uang untuk kerjasama para penjaga. Remaja berkacamata itu mengerutkan alisnya. Uang bukanlah masalah, saya punya 100.000 di sini. Setelah tugas selesai, saya akan memberikan 100.000 lagi. Zhang Haobai segera melemparkan dompetnya ke arah remaja itu. Haha, mengagumkan kacamata yang memakai remaja itu bahkan tidak melihat dompetnya dan mengangguk. 200.000. Kita bisa melakukan apapun padanya selama kita tidak membunuhnya. Katakan padaku, bagaimana kita harus menghajarnya. Patahkan salah satu kakinya dan salah satu lengannya. Zhang Haobai mengatupkan giginya. Tentu, itu mudah. Remaja berkacamata itu langsung mengangguk. Zhang Haobai mengingatkan, Saudara Zhou, Luo Feng ini bukanlah sasaran empuk. Dia memukuli saya dan ketiga pengawal saya. Jangan khawatir. Remaja berkacamata itu tertawa dengan percaya diri. Kamu bisa mempercayai saya. 1200 hati dan menunggu kabar baik.